Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Saila Jasmine dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Dengan NIM 245, wawancara ini saya lakukan sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nindria Untarini, SEMSI, dengan judul penerapan konsep bisnis pada UMKM manufaktur mesin parutan kelapa FFJ. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Ahmad Yani selaku pemilik UMKM FFJ, yaitu usaha rumahan yang bergerak di bidang pembuatan mesin parutan kelapa. Selamat sore Bapak Yani, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya. Selamat sore juga, terima kasih saya bisa sharing dengan Anda. Selanjutnya izin menanyakan mengenai sejarah singkat berdirinya UMKM kecil FFJ ini Pak. Nah, untuk mengenai sejarah, dulunya saya bekerja ikut orang. Ya, lama-lamaan jadi saya kan merasa jenuh, bosan kan. Jadi kepingin bikin sendiri. Ya, pertama ya bikin satu parutan kelapa buat contoh, langsung ditawarkan ke toko-toko di keliling kota. Tapi alhamdulillah, jadi saya bikin sendiri, saya pasarkan sendiri, itu yang pertama. Terus kemudian ada peminat, pembeli ingin pesan, ya lumayan kalau agak banyak. Jadi saya mikir gimana caranya bikin ini supaya ada pekerjaannya lah, meskipun sedikit-sedikit. Nah, kurang demikian itulah ceritanya. Jadi bikin usaha dari cari tempat yang kecil-kecilan dulu lah gitu. Untuk visi misi perusahaan ini sendiri bagaimana Pak? Nah, untuk visi-visinya menjadikan UMKM lebih berkualitas dan lebih unggul. Dan untuk misinya ya meningkatkan lapangan pekerjaan, terutama untuk tetangga sekitar lah yang nganggur-nganggur itu kan bisa juga untuk membantu kami. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, di era globalisasi seperti sekarang, bagaimana FFJ beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan pasar? Kami berusaha mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam hal inovasi produk dan efisiensi kerja. Terus dulu kami hanya membuat alat parut kelapa manual, tapi sekarang sudah mampu memproduksi mesin parutan kelapa kecil tingkat rumah tangga. Sudah menggunakan mesin, jadi memakai parutan kelapa tinggal mencolokkan listrik sudah nyala tanpa kerja manual. Dan kami menjual barang-barang melalui toko-toko yang ada di luar kota. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau bentuk kepemilikan usaha FFJ ini seperti apa? Nah, FFJ merupakan usaha mikro rumah tangga yang kecil dengan bentuk kepemilikan perorangan. Saya sebagai pemilik mengelola langsung kegiatan usaha, sementara istri saya membantu saya bagian administrasi atau surat menyurat. Kami juga memiliki sedikit karyawan lah, seperti ada tukang las, tukang bubut, tukang bor, tukang gerenda, dan tukang perakitan. Meskipun usaha ini masih berbasis rumahan, kami berusaha menjalankan sistem kerja secara profesional. Bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen di usaha FFJ? Kami menerapkan 4 fungsi utama manajemen, yaitu nomor 1, perencanaan, menentukan target produksi. Yang kedua, pengorganisasian, membagi tugas masing-masing sesuai dengan keahlian. Ada yang bagian pengelasan, perakitan, ada yang bubut, dan ada yang uji kualitas supaya benar-benar customer itu puas dengan produksi yang kita buat. Yang ketiga, pengarahan. Saya memberikan arahan langsung agar
hasil kerja sesuai dengan standar keselamatan dan mutu yang berkualitas. Yang keempat, pengawasan. Setiap mesin kami uji sebelum kita kirim, sebelum kita jual ke customer, supaya customer itu merasa puas kalau membeli barang dari kita, tidak kecewa gampangnya gitu. Bagaimana struktur organisasi dan sistem distribusi produk di FFJ? Nah, struktur organisasinya kan memangnya kan namanya UMKM, usaha kecil ya. Kami sebagai pemilik usaha ini ya, saya pasarkan sendiri lah. Keliling kota, ke toko-toko yang ada di kota-kota itu. Terus kemudian yang bagian produksi, alhamdulillah juga ada ya tukang masing-masing tadi, seperti ada bubut, ada tukang bor, tukang las, dan tukang perakitan tadi. Nah, untuk distribusi produk saya menjual ya melalui toko-toko yang ada di luar kota gitu, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana budaya kerja dan tata kelola yang diterapkan di FFJ? Kami menerapkan budaya disiplin, jujur, dan kerjasama. Walaupun usaha rumahan, kita tetap menjaga suasana kerja agar tetap nyaman dan kekeluargaan, sehingga karyawan itu kerjanya itu betah dan produktif gitu. Dalam menjalankan usaha tentu ada tantangan. Apa tantangan terbesar dan harapan Bapak untuk FFJ ke depannya? Nah, tantangannya itu yang terbesar itu biasanya itu harga barang baku, logam, besi itu naiknya agak tinggi. Nah, sementara kita jual barang itu kan harus customer itu harus terjangkau. Jadi kekuatan daya beli customer itu masih kuat belinya itu. Jadi pelanggan juga sangat tidak kecewa. Kalau harganya terlalu tinggi, pelanggan pun juga keberatan itu. Dan harapan saya ke depannya FFJ ini bisa terus berkembang dan mampu menghasilkan produk inovatif, serta kami ingin terus berinovasi tanpa meninggalkan kualitas dan nilai kejujuran. Seperti itu Mbak kira-kira. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Yani atas waktu dan penjelasannya. Dari wawancara ini saya belajar bahwa keberhasilan usaha tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas, kepercayaan, dan hubungan baik dengan pelanggan. Semoga FFJ terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya. Terima kasih juga Mbak Nimas. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat dan bermotivasi untuk mahasiswa untuk bisa berwirausaha. Demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Ahmad Yani selaku pemilik UMKM FFJ, produsen mesin parutan kelapa. Saya Nimas Naila Jasmine, mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.